Selamat datang di Ace Motora, channel yang membahas tentang seputar otomotif roda 2. Pada kesempatan atau konten kali ini, admin akan membahas tentang deretan motor tempur tunggangan Satria Baja Hitam atau Kamen Rider Black dari awal hingga Black Sun. Ya, sebagai yang kalian tahu atau yang kalian mungkin sudah tahu bahwa motor Satria Baja Hitam adalah tunggangan wajib dari setiap seri Kamen Rider Black. Yang superhero asal Jepang ini pastinya pernah menjadi idola para bocil lapuk angkatan 90-an. Atau bahkan masih ya? Masih kayaknya. Sepertinya begitu. Dan dari namanya saja sudah bisa ditebak, Kamen Rider yang jika diterjemahkan berarti kamen atau topeng, sedangkan rider artinya pengendara motor. Jadi konsep semua Kamen Rider ini pastinya sangat berhubungan dengan motornya. Oh, kenapa di Indonesia jadi Satria Baja? Kalau Satria Baja kan harusnya Steel Knight. Ya mungkin karena bisa hilang kali kesan gaharnya. Satria Baja ringan aja kalau gitu. Ngomong apa woi? Gak tahu ah. Sebenarnya banyak sekali ya deretan Kamen Rider, tapi dari sekian banyak deretannya, kami akan terfokus membahas tentang Satria Baja Hitam saja atau Kamen Rider Black. Pahlawan super paling hitam ini banyak sekali wujudnya, mungkin paling banyak bentuknya jika dibandingkan Kamen Rider lainnya. Dari mulai Kamen Rider Black Tulen, RX, Robo, Bio, hingga yang terakhir Kamen Rider Black Sun. Dan mengikuti ridernya pastinya motor tempurnya juga ikut berubah. Tercatat semuanya berjumlah 6 hingga seri terakhirnya Black Sun. Meskipun desain tampilannya tidak lazim terlihat di jalanan, tapi pada bentuk aslinya merupakan motor produksi massal yang biasa terlihat di jalanan. Diawali dengan motor yang sering digunakan untuk harian oleh Kotaro Minami sebagai tokoh utama selama tidak melawan monster atau kaijin, yaitu Suzuki GSX-R 250 4 silinder. Kamen Rider Black ini dari awal hingga versi RX-nya diperankan oleh Tetsuo Kurata. Aktor asal Jepang ini memerankan tokoh utama yang bernama Kotaro Minami. Di kesehariannya jika tidak melawan monster atau membasmi kaijin, utusan dari Gorgon, maka untuk transportasinya tokoh ini identik dengan tunggangannya yaitu GSX-R 250 motor 250 cc 4 silinder dari Suzuki. Sport by Full Firing Suzuki GSX-R 4 silinder ini lahir di tahun 1987. Pada tahun yang sama merupakan penayangan perdana dari Satria Baja Hitam atau Kamen Rider Black, tepatnya di bulan Oktober tahun 1987. Sedangkan identitas generasi pertama yang menjadi tunggangan harian Kotaro Minami adalah Suzuki GSX-R 250H. Kayaknya memang disponsori Suzuki ya untuk promosi mereka. Ya bisa jadi itu. Pada motor ini perpaduan bobot yang ringan dan tenaga yang besar sangat baik. Frame antorakannya menggunakan steel double cradle atau dudukan ganda baja yang sangat kokoh. Sedangkan pada bobot totalnya hanya 138 kg saja, hampir sama dengan motor sport 150 cc saat ini. Dan spesifikasi motor Satria Baja Hitam untuk harian ini adalah dibekali spek mesin 248 cc 4 silinder DOHC 16 katup dengan muntahan power atau tenaga sebesar 45 horsepower di 14.500 rpm dan torsi puncaknya berada pada 24 Nm di 10.500 rpm. Lalu pada seri Kamen Rider Black awal ini berbeda dengan motor hariannya yang tidak ada perubahan pada desainnya. Untuk motor Satria Baja Hitam atau Kamen Rider Black ini yang versi tempurnya didesain agar terlihat cocok dengan ridernya. Pada seri pertamanya ini Satria Baja Hitam memiliki dua motor tempur. Yang pertama adalah Battle Hopper atau dikenal dengan belalang tempur, dan yang kedua dinamakan Road Sector. Yang pertama tentang Battle Hopper atau belalang tempur. Ya, si belalang tempur ini adalah motor yang memiliki nyawa. Keahliannya bisa menyembuhkan lukanya sendiri dan berdiri sendiri jika terjatuh. Motor yang setia menjadi sahabat Kamen Rider Black dari awal ini cukup tragis dan mengharukan kisahnya. Motor ini hancur mengorbankan dirinya untuk menabrak Shadow Moon atau bayangan hitam, yang tidak lain saudara kembar dari Kotaro Minami sebagai musuh bebuyutannya. Kok bisa gitu ya? Padahal kan mereka saudara, kok bisa jadi musuh bebuyutan? Gak tau lah, itu urusan rumah tangganya belalang, kita nggak usah ikut campur. Di balik wujudnya yang mirip belalang, nyatanya motor ini basicnya adalah Suzuki RA125 atau RA125. Sedangkan di Jepang sendiri atau di Asia dikenal dengan nama Suzuki TE125X. Dan asal kalian tahu saja keberadaan saudara-saudara dari TE125 ini lumayan banyak juga di Indonesia pada tahun 80 hingga 90-an. Dan motor yang bersuspensi belakang sudah menggunakan mekanisme full floater ini hanya berkapasitas mesin 2 tak 124 cc saja. Tapi kalian jangan pernah meremehkannya, karena motor ini mempunyai muntahan tenaga hingga 22 horsepower. Ya silahkan saja bandingkan dengan Suzuki GSX-R 150 yang hanya 18,9
horsepower, atau dengan Yamaha RX King yang notabene sama-sama bermesin 2 tak dengan kapasitas cc lebih besar 132 cc dan hanya memutarkan 18,3 horsepower saja, tapi dengan bobot yang sama di 100 kg. Yang pastinya motor trail Suzuki 124 cc ini akan mengungguli semuanya, dan ini wajib kalian tahu, pada top speednya motor ini mampu mencapai 500 km per jam. Kawasaki H2R meliwat itu. Jangan bikin hoak dong Pak Bos. Lah, di filmnya juga begitu. Itu kan film. Emang kita lagi ngurusin apaan sih? Film. Nah, itu tahu. Sedangkan pada spesifikasi dari Suzuki RA125 ini dibekali spek mesin sebesar 124 cc 1 silinder 2 tak dengan mutahan tenaga atau power mencapai 22 horsepower di 8000 rpm dan torsi puncaknya berada di 18,6 Nm pada 7500 rpm dan bobotnya hanya 100 kg saja. Setelah belalang tempur atau battle hopper, motor yang kedua dimiliki Satria Baja Hitam Kamen Rider Black adalah road sector. Yang awal mulanya motor ini diciptakan untuk Gorgom, sebenarnya hanya sebagai motor konsep atau prototype yang nantinya akan diproduksi massal untuk pasukan mutan Gorgom. Road sector mempunyai kelebihan pada kecepatannya jika dibandingkan belalang tempur jelas menang telak. Karena belalang tempur sendiri top speednya hanya mencapai 500 km per jam saja, sedangkan road sector mampu mencapai 960 km per jam, nyaris 1000 km per jam, menyamai kecepatan pesawat itu. Selain itu, motor ini memiliki perlindungan khusus untuk radarnya berbentuk seperti kaca yang dinamakan Attack Shield. Wow, cepat sekali. MotoGP gak ada apa-apanya. Pastinya. Sedangkan pada basicnya resistor ini adalah Suzuki GSX-R 400 4 silinder yang diciptakan sebagai penghancur para pesaingnya saat itu. Tapi sebenarnya tidak ada yang menonjol pada spesifikasi mesinnya 4 silinder inline segaris jika dibandingkan semua pesaingnya di kelas yang sama pada saat itu. Tapi kelebihannya ada pada bobot yang ringan dan unggul secara power to weight ratio karena sebagian materialnya aluminium termasuk rangka trim-sparnya. Contohnya jika dibandingkan pesaingnya misalnya Honda CBR 400F. Si GSX-R 400 ini lebih ringan sekitar 34 kg lebih. Bahkan jika dibandingkan motor 250 cc 2 silinder saat ini yang beratnya mencapai 160 kg ke atas, GSX ini masih lebih ringan. Sedangkan untuk spesifikasi dari GSX-R 400 ini dibekali spek mesin sebesar 358 cc yang 4 silinder DOHC 16 katup, yang mesinnya mampu memutarkan tenaga sebesar 59 horsepower di 11.000 rpm dan torsi puncaknya berada pada 39,2 Nm di 9.000 rpm dan bobotnya hanya mencapai 152 kg saja. Selanjutnya beralih ke Satria Baja Hitam RX, di mana pelotnya setelah komplotan Gorgom berhasil dikalahkan. Keadaan bumi menjadi aman setidaknya untuk selama 5 tahun. Tapi kedamaian ini terusik ketika alien yang menamakan dirinya Kerajaan Krisis datang untuk menyerang dan menguasai bumi. Pada saat itu Kamen Rider Black atau Satria Baja Hitam mengalami transformasi perubahan menjadi RX. Dan tentu saja tidak hanya itu, sahabat setianya si belalang tempur dihidupkan kembali dengan wujud yang benar-benar baru, berwarna kuning dan biru dinamakan Acrobater. Lalu kemudian pada perjalanan ceritanya Kamen Rider ini bisa berubah wujud jika bersedih menjadi RX Robo dan berubah menjadi RX Bio jika dalam keadaan marah. Hal ini juga terjadi dengan Acrobater motornya yang tentunya akan mengikuti perubahan ridernya. Jika RX berubah menjadi RX Robo maka akan berubah menjadi Roboizer. Jika menjadi RX Bio maka akan berubah menjadi Max Jabber. Dan sebagai informasi tambahan bahwa Satria Baja Hitam RX ini juga memiliki kendaraan roda 4 atau mobil dinamakan Ridoron yang basicnya disinyalir adalah Mazda RX-7 SA22C generasi pertama. Selingan saja karena kita tidak membahas tentang mobil. Selanjutnya, meskipun versi belalang tempur yang dihidupkan kembali baik itu Acrobater, Roboizer, dan Max Jabber berasal dari basic motor yang berbeda. Basic ketiganya adalah Suzuki RH250. Sama-sama berjenis motor trail 2 tak, pada kenyataannya basic dari belalang tempur dan Acrobater ini berbeda. Komplikasi mesin motor yang dilahirkan Suzuki di tahun 1988 ini tepat dengan perilisan Satria Baja Hitam RX 2 kali lipatnya dari belalang tempur, yaitu sebesar 249 cc. Dengan begitu Acrobater ini mampu mencapai 750 km per jam. Namun ketika menjadi Max Jabber, motornya Bio turun menjadi 700 km per jam dan naik kembali menjadi 800 km per jam ketika menjadi atau berubah menjadi Roboizer, motornya RX Robo. Itu mengungguli kereta tercepat saat ini di Jepang. Mantap ya. Terus saja terus, bikin kebohongan publik sampai mabok. Sedangkan untuk spesifikasinya Suzuki RH250 ini dibekali spek mesin sebesar 249 cc 1 silinder 2 tak yang mesinnya mampu memutarkan tenaga sebesar 39 horsepower di 7500 rpm dan torsi puncaknya berada pada 31,2 Nm di 6500 rpm dan bobotnya hanya 111 kg saja. Dan pada akhirnya kebenaran selalu menang, yang akhirnya kerajaan krisis sebagai alien yang ingin menguasai bumi dapat dikalahkan dan bumi kembali damai untuk waktu yang sangat lama.
Kemudian pada tahun 2022, Toei Company merilis seri Kamen Rider Black Sun. Satria Baja Matahari Gosong. Gak gitu juga diterjemahkannya. Toei itu siapa sih? Itu tuh perusahaan film asal Jepang. Dan meskipun alur ceritanya banyak yang mirip dengan Kamen Rider Black, tapi banyak juga perbedaannya. Ceritanya mengambil waktu 50 tahun kemudian ketika Kotaro Minami dan Nobuhiko si bayangan hitam atau Shadow Moon dipertemukan kembali yang kemudian saling bertaruh memperebutkan posisi sebagai penerus sang raja pencipta dari Gorgom. Bukannya Gorgom sama bayangan hitam udah modern? Kan saya bilang juga ada yang berbeda atau banyak yang berbeda. Ceritain dong perbedaannya apa saja. Tonton sendiri saja lah, ini bukan channel spoiler film. Ini channel motoran nggak jelas. Dan penonton pun kecewa. Ya biarkan saja. Dan karena ini channel motor, maka kita akan fokuskan membahas tentang Metal Hopper atau belang tempur, motor tempurnya si Satria Baja Hitam Black Sun. Mengikuti perubahan bentuk evolusi dari Satria Baja Hitam dari versi Kamen Rider Black ke Kamen Rider Black Sun, bentuk dari wujud dari Metal Hopper ini atau belang tempur juga berubah. Bagusan Satria Baja Hitam versi dulu yang kayak robot, yang sekarang mirip kecoa. Bus, ngasal kalau ngomong jaga itu udah bagus teh. Oke, admin lanjut. Dari wujud keseluruhannya terlihat lebih cekar dan garang karena basicnya juga bukan lagi motor trial melainkan motor pure light yang sama halnya dengan tokoh Kotaro Minami yang sekarang diperankan Hidetoshi Nishijima menggantikan Tetsuko Kurata. Basic dari motor Satria Baja Hitam belalang tempur juga berubah, baik itu dari pabrikan, bentuk, dan jenisnya. Kok diganti? Bukannya seharusnya masih Tetsuo Kurata? Tadinya iya, tapi di cancel. Karena tersandung kasus Kamen Rider Block ya? Itu cari saja sendiri informasinya lah, ngegibah terus. Ya, seperti yang kalian perhatikan, jika hubungan Satria Baja Hitam atau Kamen Rider Black itu identik dengan pabrikan Suzuki, tapi pada Black Sun ini malah dari pabrikan Honda. Wow, ada apa nih? Apakah karena Suzuki kalah bersaing, jadinya ngerembet ke Satria Baja ringan? Ya nggak tahu lah kalau itu urusan dapur kowe itu. Jangan mancing-mancing saya bikin hoak lagi ya. Dan pada Black Sun ini, basic dari Metal Hopper adalah Honda CB750F. Motor yang termasuk tua ini atau all bike dilahirkan pada tahun 1979. Dibekali kubikasi mesin sebesar 748 cc 4 silinder yang hanya memiliki 5 percepatan gigi transmisi saja. Selain itu dibekali shock absorb yang bisa disesuaikan pada swing armnya. Dan pada spesifikasinya Honda CB750F ini dibekali spek mesin sebesar yang sudah admin sebutkan tadi 748 cc 4 silinder DOHC 16 katup dengan mutaan tenaganya bisa mencapai 77 horsepower di 9000 rpm dan torsi puncaknya berada pada 77,4 Nm pada 8000 rpm dan bobotnya mencapai 230 kg, lumayan sangat berat. Dan sebenarnya tidak hanya Metal Hopper atau belang tempur saja, third sektor yang pada seri awalnya atau Baja Hitam klasik itu menjadi motor kedua Satria Baja Hitam atau Kamen Rider Black, pada Black Sun ada juga. Tapi jika pada seri jadulnya semuanya milik Kamen Rider Black, maka pada seri Black Sun ini third sektor ditunggangi oleh Nobuhiko si bayangan hitam untuk Shadow Moon. Third sektor ini adalah satu-satunya motor yang bukan berasal dari pabrikan Jepang pada basicnya. Motor ini basicnya berasal dari BMW R90 berkubikasi mesin sebesar 1170 cc 2 silinder, dan motor ini juga yang paling besar kubikasi mesinnya jika dibandingkan motor Kamen Rider lainnya. Sebenarnya ada yang menarik dari motor ini yang menggunakan shaft atau kardan pada sistem penggerak rodanya, berbeda dengan kebanyakan motor pada umumnya yang menggunakan rantai atau belt. Lebih bagus dong dari rantai. Sebenarnya malah lebih jelek karena power loss atau tenaga hilang dari shaft ini adalah yang terbesar, mencapai sebesar 30%, sedangkan rantai hanya 5% saja, diikuti belt di 20%. Loh kok bisa? Bukannya paling bagus? Ya kalau paling bagus MotoGP pasti pakai gardan atau shaft ini. Nyatanya kan pakai rantai, bukan CVT apalagi pakai gardan atau shaft ini. Oh iya ya? Sedangkan pada spesifikasi dari BMW R90 ini, seperti yang Armin sudah sebutkan tadi, dibekali spek mesin sebesar 1170 cc 2 silinder DOHC 8 katup dengan mutaan power atau tenaga mencapai 110 horsepower di 7750 rpm dan torsi puncaknya berada di 116 Nm di 6000 rpm dan bobotnya mencapai 222 kg. Baik, sekian saja bahasan Amin tentang motor Satria Baja Hitam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan data dan kata. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan isi kolom komentar. Dan jika kalian menyukai konten ini, silahkan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati jalan, utamakan safety riding, dan prioritaskan selamat sampai tujuan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.